Nah, maka itu yang pertama, dalam kesempatan ini tanamkan dulu keyakinan dalam diri kita bahwa Allah Maha Adil. Allah begitu indah dan baik perbuatannya. Allah tidak jahat, Allah tidak zalim. Mustahil Allah mengirimkan bencana ke satu tempat tanpa ada sebab-sebabnya yang membuat Allah mengirim bencana tersebut, saudara. Baiklah, setelah panjang lebar saya sampaikan sedemikian rupa, kemudian sekarang muncul pertanyaan, lalu kenapa harus Aceh? Ada apa dengan Aceh? Aceh kan sedang di Mekah. Aceh kan Nangro Aceh Darussalam. Aceh itu kan satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah diizinkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan syariat Islam. Disetujui oleh presiden, oleh parlemen, setuju Aceh menerapkan syariat Islam. Aceh penduduknya 100% kaum muslimin. Kenapa bencana harus terjadi di Aceh? Nah, untuk menjawab ini, ingat, pertama, tanamkan dulu husnudzon kepada Allah. Jangan kita seuzon kepada Allah. Nanti kalau kita seuzon kepada Allah bisa merusak akidah. Yakinlah bahwa Allah tidak akan kirim bencana ke Aceh kalau tidak ada apa-apa di Aceh. Pasti ada sesuatu, ya Allah. Nah, karena itu saya dalam 1.300 relawan yang saya bawa dari tanah Jawa, Kalimantan dan Sulawesi berangkat ke Aceh, duduk tinggal di Aceh 2 bulan lebih untuk mengutip mayat-mayat yang berserakan di mana-mana tempat. 2 bulan kami di sana, dari NGO kami saja kami berhasil mengevakuasi, mengangkat, mengurus, mensolatkan, menguburkan jenazah-jenazah yang kami kutip tidak kurang dari 40.000 mayat. Sementara yang dikumpulkan oleh tentara, yang dikumpulkan oleh polis, yang dikumpulkan oleh NGO lain, semuanya digabung, dihitung total yang sudah diurus, yang sudah dikutip, diangkut dan dikuburkan tidak kurang dari 130.000 mayat. Sementara yang hilang tidak kurang dari 150.000 orang. Itu yang hilang, entah kemana. Dan 200.000 lebih itu menjadi korban buta, cacat, ada yang dirawat di rumah sakit sampai saat ini karena menghirup lumpur, sampai lumpur itu ada di paru-parunya, harus dioperasi dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi terhitung ribuan anak-anak yang menjadi yatim piatu. Jadi lebih dari 500.000 yang menjadi mangsa korban daripada gelombang tsunami yang terjadi di Aceh. Nah, selama 2 bulan di sana, saya dan kawan-kawan, para ustadz, para tuan-tuan guru, bukan hanya mengutip mayat, bukan hanya memberikan bantuan kepada para pengungsi, tapi kita juga mencoba berdialog, berdiskusi, berbagi cerita dengan tuan-tuan guru yang ada di sana, dengan ulama-ulama Aceh, dengan tuan-tuan guru Aceh, tengku-tengku di Aceh. Kita mau dengar langsung dari mereka, ada apa dengan Aceh sehingga bencana bisa terjadi. Kesimpulannya, kami mendapatkan jawaban, ternyata benar, di Aceh telah terjadi berbagai macam kezaliman. Memang Aceh diberikan syariat, tapi pada saat yang sama ada pihak-pihak tertentu yang sengaja berupaya untuk membuat Aceh tidak berjaya menerapkan syariat Islam. Jadi mereka berupaya bagaimana supaya syariat Islam tidak berjaya di Aceh. Mereka tidak suka Aceh memakai syariat Islam. Kenapa? Karena kalau Aceh berjaya menggunakan syariat Islam, maka akan muncul provinsi-provinsi lain di Indonesia yang juga minta diterapkan syariat Islam. Saat ini yang sudah minta dalam senarai provinsi-provinsi yang sudah meminta syariat Islam itu cukup banyak. Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Madura, Provinsi Banten, Jawa Barat, luar biasa banyak daerah yang minta penerapan syariat Islam. Jadi Aceh itu pilot project, itu percontohan, akan dijadikan suri tauladan. Kalau Aceh berhasil, semua wilayah ini akan minta syariat Islam. Tapi sebaliknya, kalau Aceh gagal, maka daerah-daerah tadi akan susah, akan sulit, akan berat, tidak mudah untuk minta syariat Islam dari pemerintah yang ada di Jakarta. Masya Allah, ini pertaruhan. Nah, maka itu ada pihak-pihak yang tidak suka, berupaya syariat Islam tidak boleh berjaya di Aceh. Bagaimana caranya? Yang pertama, mereka ciptakan konflik di Aceh. Mereka adu domba, mereka buat bergaduh antara TNI dan GAM untuk saling tembak, saling bunuh. Padahal keduanya sama-sama orang Islam, saudara. Yang jadi korban rakyat biasa. TNI punya senjata, GAM juga punya senjata. Mereka bisa baku hantam, saling tembak, tapi rakyat tidak punya senjata. Rakyat nggak punya, mereka cuma jadi korban. Nanti kalau rakyat ada yang berkeras sedikit, mereka dituduh konflik diciptakan. Nah, begitu di Aceh terjadi konflik, peperangan, keributan, tidak aman, maka syariat Islam tidak bisa dijalankan, ya Allah, saat ini. Yang kedua, ada orang-orang dari luar Aceh, mereka bawa, maaf, perempuan-perempuan penghibur,
perempuan-perempuan pelacur dari luar Aceh dibawa ke Aceh, dibuka tempat-tempat pelacuran untuk merusak penerapan syariat Islam di Aceh. Tidak sampai di situ, mereka buka kedai-kedai minuman keras, mereka buat bermabuk-mabukan, mereka buka tempat-tempat perjudian. Ini yang terjadi di Aceh. Yang ketiga, ulama Aceh tidak diam, mereka protes. Tapi dalam 20 tahun terakhir ini apa yang terjadi? Ulama-ulama yang keras, ulama-ulama yang dengan tegas memprotes, pagi bicara tegas, malam sudah diculik orang, besok atau lusa mayatnya sudah ditemukan di pinggiran sungai. Apa yang bunuh? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa menuduh karena kita tidak punya bukti. Apakah TNI yang membunuh? Apakah GAM? Atau ada pihak lain ketiga yang sengaja membunuh untuk mengadu domba? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Saya tidak berhak bicara dalam masalah yang saya tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau ulama diculik, dibunuh, ini bukan persoalan kecil, ini persoalan serius, ini persoalan besar. Kalau satu dua ulama, mungkin kita anggap persoalan itu masih biasa. Tapi yang diculik bukan satu dua ulama, puluhan, ratusan ustadz-ustadz di surau-surau, di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di dayah-dayah. Orang Aceh sebut dayah, kalau bahasa Indonesianya pondok pesantren. Di mana-mana terjadi seperti itu. Nah, ini yang ketiga terjadi. Akhirnya apa? Begitu ulama diculik, dibunuh, akhirnya ulama yang masih tersisa mereka tutup mulut, tak berani bicara, tak berani berucap kata, umat pun diam. Begitu semua sudah senyap diam, maksiat makin merajalela di Aceh tanpa ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu persoalannya yang ada di Aceh. Karenanya jawaban kita, kenapa harus terjadi di Aceh? Pertama, Aceh adalah serambi Mekah, Nanggro Aceh Darussalam. Demi Allah, Allah tidak akan ridho, Allah tidak ridho suatu wilayah yang disebut serambi Mekah, Nanggro Aceh Darussalam, yang disebut sebagai wilayah syariat, tahu-tahu dirusak oleh maksiat, dikotori oleh tangan-tangan jahat. Allah tidak ridho. Maka itu Allah kirim bencana ke Aceh. Artinya apa? Dengan bencana tersebut, Allah ingin menyamak semua kemaksiatan yang ada di Aceh. Allah ingin bersihkan Aceh dari segala kemaksiatan dan kemungkaran. Buktinya, tempat-tempat maksiat di Aceh rata semuanya. Masya Allah. Jadi Allah yang turun tangan. Ini wilayah syariat, ini serambi Mekah. Oh, kau mau coba-coba kotori dengan maksiat, Allah kirim tenteranya, Allah kirim gelombang tsunami, disamak Aceh, dikuliti, dibersihkan. Masya Allah. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, Allah pernah berfirman dalam hadits qudsi. Apa kata Allah? Man adari waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu aku punya wali, kata Allah, maka niscaya aku umumkan kepada orang tersebut bil harb, dengan peperangan. Masya Allah. Saudara, Allah mengumumkan perang kepada siapa saja yang mengganggu wali Allah. Siapa itu para wali Allah di atas muka bumi ini? Para wali Allah adalah ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang tidak menjual agamanya dalam dunia, ulama-ulama yang tidak bisa dibeli dengan urusan dunia, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin di antara ulama-ulama yang diculik, dibunuh di Aceh, ada sebagian mereka memang wali Allah. Allah cinta mereka, Allah sayang mereka, dan Allah tidak ridho mereka diganggu, diculik, dibunuh. Allah sudah berikan waktu buat ulama lain untuk bicara, protes. Allah berikan sedikit waktu, 10-20 tahun, untuk umat Islam di Aceh memperbaiki diri, untuk memproteskan ulama yang dibunuh. Tapi karena mereka semua sudah diam, mereka semua sudah ketakutan, mereka semua sudah diteror, Allah yang turun tangan. Allah kirimkan tsunami. Mana itu yang menculik ulama? Mana itu yang membunuh ulama? Mana itu mereka yang punya senjata? Mana itu mereka yang menakut-nakuti umat, yang membunuhi ulama? Mana? Digulung semua oleh gelombang tsunami. Masya Allah. Nah, jadi sekali lagi jelas bagi kita bahwa gelombang tsunami yang terjadi di Aceh ada sebab, bukan tidak. Karena itu saya dan kawan-kawan yang kebetulan tinggal di Jakarta, kami sudah kirimkan message pesan kepada presiden kami yang kami cintai, yang kami hormati. Kami sudah ceritakan ini semua. Kami minta kepada Bapak Presiden kami untuk segera memperbaiki situasi di Aceh. Dalam arti kata, jangan hanya cuma membangunnya saja. Datang dari luar membantu bangun Aceh, buat jalan, bikin sekolah, tidak cukup. Akan tetapi yang harus diperbaiki adalah Aceh harus tetap menjadi serambi Mekah, dan Aceh harus tetap diberikan kesempatan menjalankan syariat Islam. Dan ini sudah direspon oleh Bapak Presiden, dan beliau sudah memberikan pernyataan Aceh harus tetap menjadi serambi Mekah, dan beliau berjanji untuk menyelesaikan Aceh secara baik. Tinggal bagaimana nanti kami selanjutnya lebih mendorong lagi agar seluruh ulama di Indonesia memperhatikan Aceh. Tidak boleh lagi ada ulama Aceh yang diculik atau dibunuh oleh siapapun. Kita tidak peduli apakah TNI, apakah itu GAM, apakah itu pihak lain. Tidak boleh dibiarkan mereka untuk mengganggu ulama kaum muslimin.
Ini kewajiban kita bersama. Karena kalau ini tidak di stop dari sekarang, saya yakin bencana akan terulang lagi di mana tempat.